mencukupi ya kalau dari sini doang. Tapi dulu produknya apa? Produknya sayur. Sayurnya Jadi kita sayur? selada. Oh, selada. Selada hydro. Nah, awalnya di situ kita fokus di satu komoditi doang karena kita mainnya kan banyak ya mainnya. Jadi karena kita ngambilnya franchise gitu, sekali masuk berarti kan minimal 50 kilo sampai 100 kilo untuk produk per hari. Ya, kalau di ini kan kita dapetnya jatahnya per minggu. Oh, per minggu bisa 2 kali. Iya. Karena kan nggak boleh satu vendor doang kan supaya ini. Jadi kita dapat di situ, terus lama-lama kita kurang nih, ya kita pindahlah ke di Batu, lahan 500 meter. Oh, di Kabupaten Malang ya? Di Batu. Batu kan kabupaten maksudnya ya? Nggak di kota? Kota Batu. Dia udah beda. Oh, kota iya. Sorry. Dulu masih di mana? Nah, terus kita pindah ke Batu 500 meter, kita bikin greenhouse. Nah, terus karena kita anak kuliahan, terus kita lihat nih, oh kalau greenhouse ini kayaknya untuk kalau misalnya kita punya banyak greenhouse untuk minimalisir human error, terus kita minimalisir cost sumber daya manusianya, kayaknya enak nih kalau dijadiin dibuatkan IoT gitu, smart farmnya gitu. Dari situlah kita baru buat sama anak-anak. Kebetulan itu juga penelitian buat TA ya, skripsi. Jadi alatnya ada di sana. Nah, kalau untuk bisnisnya sendiri, revenue streamnya utama itu dari jual produk sama jual input. Karena kita sendiri kan punya mitra. Nanti mungkin aku tunjukin ke belakang ya Kak. Di belakang ada pupuk, kita kan racik sendiri. Oh iya. Sarananya pokoknya medianya ya. Medianya, karena kan SOP kan dari kita, maksudnya karena kita udah tahu untuk ngasilin sekian dengan bobot sekian, dengan kualitasnya gini harus seperti apa, kan kita sudah trial error berkali-kali gitu kan. Jadi dari situ kita kasihkanlah input itu ke mitra-mitra. Jadi kalau sekarang itu yang mitra fix MOU itu ada 4 untuk sesama petani juga ya. Terus 4-nya lagi dia MOU tapi cuma ngirim. Kalau yang petani lain, sorry ya kalau potong. Yang petani lain itu kan kolaborasi ya. Jadi kamu mengambil barang dari mereka gitu. Apa sama-sama? Saya ikut campur di ininya, operasionalnya. Jadi inputnya dari kita semua, terus SOP-nya kita kasihkan. Mereka cuma sedia tempat, tenaga, sama ngikutin apa yang udah kita instruksi aja. Jadi misalnya oke, yang ini panen sekian ya, udah kita atur lah jadwal ininya juga udah kita atur. Tapi udah paham kan tahapan entrepreneur seperti apa? Tahapan entrepreneur kan Mbak Claudia kan benar kan ya? Iya benar. Ikut program Kemenkop itu kan entrepreneur development ya. Tapi udah tahu tahapan seperti apa ke depan? Kemarin sih saya udah jelasin belum, ada sosialisasi belum? Kalau yang sosialisasi secara langsung itu belum. Tapi kalau kemarin tuh teman saya Mas Pato dari MyEco itu kan juga masuk, terus Entredev, terus Mas Alam dari Pemiara Kota Malang juga? Iya, dari Kota Malang ada yang beberapa masuk. Jadi saya sih biasanya konsultan. Tapi kan aku mau jelasin sedikit boleh nggak sih? Boleh. Jadi kan kita tuh kan ada 6 bulan efektif. Jadi di 4 minggu atau 5 minggu pertama kita tuh kan Mbak tuh didampingi sama pendamping. Nanti pendamping kami dari mitra kolaborator ya. Kalau di sektor agribisnis nanti mungkin ada yang expert di bidang itu. Nah, goalsnya mau apa sih ke depan? Komitmennya seperti apa? Karena kan di sini pengalaman tahun lalu banyak yang startup kalah sama ke tahap berikutnya itu kalah sama usaha yang biasa. Karena selain mereka ya udah pasti kan seleksi awal kita udah berinovasi, sudah sustain ya, terus sudah punya semangat rasanya udah tinggi. Cuman kan komitmennya pas pelaksanaan itu Mbak. Jadi selama 5 minggu ini kan di mentor terus ya, di coaching sama expert itu komitmen kita gimana sih dari misalnya ada jadwal pendampingan ya, kita mungkin nggak boleh absen. Harus ikut terus karena kita kan kembali ke peserta ya. Peserta ini usahanya ini goalsnya kemana sih? Nanti misalnya aku pengen di pemasaran, aku pengen ekspor, aku pengen apa bla bla bla, kan itu sharing. Nanti mereka ngasih
ngasih Ngasih masukan ya, ngasih input lah, ngasih insight seperti apa. Nah itu mungkin periode itu riskan ya, karena banyak yang gugur karena males gini-gini, gue udah lebih expert lo dari lo, karena gue pelaku usaha kan banyak orang begitu. Tapi kan namanya manusia itu kan ada keterbatasan ya Mbak. Mungkin kita sebagai pelaku wirausaha nggak bisa dipungkiri orang yang bisa melihat kelemahan kita kan bukan diri kita, orang lain kan. Nah jadi kita saling ngisi. Setelah itu masuk ke 300 tahapannya. Jadi dari kan ini ada 2300, kurang lebih dari Malang ini, kota Malang ada 30 lebih Mbak. Yang 300 itu masuk ke tahap ground sprint. Di situ tuh lebih intens lagi. Nanti juga ada offline-nya ya Mas Ferry ya. Ada offline-nya. Nah di situ kita udah belajar gimana sih caranya naikin omset, udah visinya udah ke depan gitu. Nah di situ itu yang krusial di situ tuh, lebih krusial daripada yang pertama. Setelah itu ada lagi yang 50 itu baru mitra kolaborator. Kita temuin sama stakeholder yang emang bener-bener udah mapan dan udah usahanya udah relatif menengah ke atas ya, menengah besar. Nah kalau misalnya kita pengen ekspor, pengen naikin omset, gue mau investor di tempatnya Mbak. Jadi kita ketemu nama investor. Jadi akselerator. Bukan lagi inkubasi. Iya. Programnya Kominfo kan ada beberapa. Kalau kita kan kembalikan kepada yang bersangkutan, arahnya mau kemana? Ini perusahaannya mau dibawa, mau jadi apa? Jadi kita bimbing intens di situ. Mudah-mudahan sih nanti sampai 10 besar. Kalau 10 besar kan dari tiap sektor kan ada bisnis, healthy, beauty dan wellness, terus satu lagi teknologi. Nah jadi satu sektor itu 10-10. Mudah-mudahan Malang. Soalnya tahun lalu kebetulan ada kopi yang masuk dari kota. Dari Malang. Harvest. Bukan Mas, ini siapa Mas Nasrul, lupa saya kopi apa Mas Nasrul. Terus tahun sebelumnya batik Ekoprint. Bu siapa? Itu 10 besar ya? Iya, 10 besar kan langsung ketemu Pak Menteri, nanti dapat penghargaan. Biasanya begitu sih seremonialnya, tapi minimal ada kan kelihatan ya nanti before afternya sebelum Bang ngikuti, nanti ada testimoni segala macam di depan Pak Menteri kalau emang. Terus pesan saya sih satu Mbak, kan banyak pelaku wirausaha yang ikut program ini, tapi mereka nggak aktif, nggak koordinasi sama dinas kota. Kita kan kita nggak bisa pungkiri ya, kadang-kadang kan sumber daya manusia itu kan terbatas ya di dinas, dia nggak tahu binaan saya mana, kan ngeraba-raba ya. Tadi pun saya kasih list, waduh banyak juga ya Pak katanya di kota Malang. Saya bilang ini jangan sampai dilepas, walaupun hanya 30, nanti mungkin goalsnya cuma 2 atau 3 dari, tapi ini ada 30 database ini minta dibimbing ke depannya. Even kalau ada pameran-pameran, kalau ada provinsi ngundang success story atau apa bisa dilibatkan. Saya tadi pesannya begitu, jadi nggak usah segan-segan aja Pak ke mereka, kan mereka tuh ya kami dan mereka itu kan esensinya kan pelayan masyarakat. Jadi ya harus kitanya proaktif, ya minta tolongnya seperti itu aja. Nah sekarang aku sedikit lagi mau nanya, bakal dia harapan ke depan dengan ikut internet apa? Kalau harapan saya itu gini Mbak, Mas, kita kan punya goals itu pengen growth juga. Nah kita pasti butuh banyak koneksi juga, butuh banyak kenal dengan beberapa stakeholder, terus butuh orang juga buat mendirect kita, karena kan kalau nggak ada mentor itu sulit ya. Nggak ada mentor itu sulit. Jadi harapan saya sih ikut kegiatan-kegiatan akselerasi, inkubasi itu. Pertama kita dapat mentor, kedua kita dapat insight trend. Terus ketiga kita insight trend, insight dari bagaimana sih manage perusahaan yang baik dan benar. Itu kan ya kelihatannya mudah tapi nggak semudah itu gitu kan. Terus ketiga itu dipertemukan dengan berbagai stakeholder yang sesuai sama kebutuhan kapasitas kita sekarang. Misalnya kalau saya pengen tahun ini growth 10 kali lipat. Mungkin stakeholdernya gimana nih? Mungkin kita dipertemukan sama beberapa orang yang juga di F&B misalnya, karena kan saya dari kasus kemarin beberapa kali saya goal itu karena sesama teman F&B misalnya. Nah, itu kan juga penting. Terus kedua mungkin
apa namanya, ketemu, misalnya saya udah selesai, saya target saya untuk revenue sekian gitu, yang penting kita nih AlphaGrow ini steady dulu. Nah terus nanti next stepnya apa, kita mau akselerasi misalnya, kita mau tambah growth berapa kali lipat gitu. Nah berarti kan kita harus buka peluang baru, entah itu nanti kita tambah komoditas atau tambah apa. Nah berarti saya butuh stakeholder apa aja nih, mungkin dari pendanaan atau dari akses pasar atau apa. Nah di situ atau mungkin perizinan dan lain sebagainya. Disitulah alasan saya kenapa saya tetap ikut acara inkubasi, akselerator, gitu lah. Soalnya di tahapan growth sprint itu kita di challenge bahwa ini kita kasih jalan nih, misalnya perizinan segala macam ya. Ini bisa nggak sih selesai? Nah, kita kerja keras loh Mbak. Soalnya pengalaman dari teman-teman yang udah pernah ikut entrepreneur, masalah legalitas usaha, terus masalah kaitan dengan apa namanya mitra dari udah berapa sih mitra yang selama ini ada, itu di challenge terus, naikin kapasitas, naikin kalau nggak ininya, bisa nanti gitu kan. kita cari jalan keluar, nah gitu. Jadi pokoknya di growth sprint itu benar-benar si wirausaha itu di tempat di situ Mbak. Jadi 50 itu terpistah nanti emang the best ya. Jadi udah masuk 50 itu udah termasuk serta udah matang gitu, karena kan ya udah inovasi udah kan, jadi membantu inovasinya di pupuk ya, di media ya. Iya, sama di ininya sih Mas, apa namanya, teknologinya. Maksudnya teknologi itu apa sih? Kan saya ini kan Precision Smart Greenhouse, jadi saya tuh buat greenhouse yang memang udah ada standarisasinya gitu. Jadi udah dipatenin tadi ya? Kan bisa dipatenin kan itu kalau emang kita menemukan. Bisa, cuma saya belum dipaten. Nah itu nanti kan bisa didampingi. Mungkin bisa ke depannya. Tapi kalau saya sih untuk sekarang belum kepikiran sampai sana. Tapi itu kalau misalnya kita punya itu kan menduplikasi kan gampang ya. Jadi scale up-nya juga mudah gitu. Nah, kenapa saya ambil komoditi yang ini ya? Komoditi yang ini ya karena memang saya pasarnya di sini gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kita ambil komoditi yang pasarnya lebih luas. Ya. Nah, ya itu tadi lah. Mungkin dibantu arahkan juga. Iya itu pasti sih. Jadi selain selada, produknya apa aja sih? Kita masih selada, tapi ada beberapa sih kayak iceberg sama olorosa buat salad. Tapi udah pernah ini, udah pernah apa namanya eksperimen produk-produk lain kan, itu kan berarti tiap jenis tumbuhan kan beda ya. Iya beda penanganan kan. Nah itu udah banyak yang diteliti, yang di kita sih lagi ini sih Pak, cabai ada di depan greenhouse kita itu, greenhouse penelitian gitu, cabai isinya banyak. Nah ini kan masih udah baru 4 bulan kan, saya mau lihat nanti 6-7 bulan itu hasilnya berapa kilo satu pohon. Terus ada perbedaan nggak sama kalau di luar, kalau sistem biasa, tanah biasa konvensional gitu ya. Iya, terus nanti arahnya model bisnisnya kayak gimana itu ya mungkin. Tapi cabai menjanjikan loh. Karena soalnya marketnya besar. Satu itu, tapi cabai kan penting pedas Mbak. Kan banyak ya orang ya beli 1 kilo sama 1 on dengan beda tempat, itu rasanya beda loh. Yang ini 1 ons yang ini bisa sampai melotot lah gitu istilahnya. Tapi ada yang 1 kilo tapi emang nggak pedas. Nah, mungkin harus dapat varian, bukan varian sih, di perlakuan juga. Perlakuan. Jadi itu kan ada capsaicin ya. Zat cabai itu yang bikin pedas itu capsaicin. Biasanya tuh didapat itu keluar itu ketika ada perlakuan yang tidak yang membuat si cabai itu nggak nyaman. Maksudnya stres. Nah, jadi ada macam-macam, biasanya karena dia kekeringan. Biasanya kan cabai kalau kekeringan tuh pedes gitu kan. Musim beda kan cabai musim kemarau sama musim hujan itu kan pasti beda. Nah, dari situ kan kalau kita visinya AlphaGrow itu adalah bagaimana menciptakan pertanian tuh presisi sama sustain. Precision farming, precision and sustainable farming. Nah, dari mana caranya? Ya kita apalagi mayoritas lulusan fakultas pertanian gitu kan. Kita tuh mau membuat apa namanya SOP itu ya berdasarkan keilmuan di pertanian juga gitu Kak. Secara morfologinya seperti apa, fisiologinya seperti apa, setiap ini kan beda-beda, komoditi kan beda-beda. Nah, gimana kita dapat nih SOP yang paling efektif dan efisien gitu.
dia juga berkelanjutan juga, secara ekonomi juga masuk gitu. Iya. Nah itu sih goalsnya kita. Tapi memang kalau dibilang kalau goalsnya seperti itu, berarti kita harus fokus, nggak bisa terlalu banyak varian ya. Iya, karena kan Karena kontutan banyak lah. scale gitu. Kita kan mau economic scale dan keberlanjutan itu ya. kan. Sebenarnya sih kalau produk nggak terlalu banyak juga bagus, maksimal 3, tapi emang bener-bener sustain, itu ya. gitu, sustain. Itu sih goals kita. Kalau untuk tahun ini goalsnya sih di luar mungkin kalau kita dibantu lagi dengan program-program inkubasi atau akselerator, ya kalau di luar itu dari kapasitas pribadi kami sih targetnya 10 kali growth ya, karena kan kami masih UMKM, saya juga revenue masih sekitar 20-an juta per bulan, jadi kan masih ultra mikro sih Mbak. Iya, kalau di Ciptaker kan usaha mikro itu 1 miliar maksimal omsetnya. Per tahun apa per bulan ya? Per tahun. Ya kalau kita kan berarti masih ratusan kan per bulan. Maksudnya masih ultra. Jadi kita sih targetnya tahun ini 10 kali growth. Ya mudah-mudahan lah semuanya lancar ya. Aku bisa lihat proses yang ada di sini nggak? Ada di belakang. Boleh ya. Jadi